Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sering melihat dan mendengar dan mengalami pemain-pemain olahraga yang top. Michael Jordan di basket, David Beckham, Cristiano Ronaldo di sepak bola, Michael Schumacher, Lewis Hamilton di balap Formula 1. Mereka adalah orang-orang yang top. Dan kebanyakan di antara kita adalah orang-orang yang ikut senang dan bertepuk tangan terhadap kehebatan mereka. Mungkin kita bisa bereaksi dengan berbagai macam cara. Tapi kebanyakan kita akan bereaksi bahwa mereka memang orang-orang hebat, orang-orang berbakat, orang-orang pilihan Tuhan. Sementara kita ini ya merupakan para supporter mereka, bagian yang ikut cheerful, tepuk tangan, dan ikut bergembira atas kesuksesan mereka. Tuhan sudah membagi-bagi porsi masing-masing. Tetapi mungkin ada yang berpikir berbeda. Mengapa ya mereka bisa? Mengapa para juara itu bisa? Apa yang mereka lakukan? Karena percaya bahwa di dalam dirinya ada juga kualitas Michael Jordan yang khusus untuk dia. Di dalam dirinya ada juga kualitas Michael Schumacher, Lewis Hamilton di dalam dirinya. Di dalam dirinya juga ada kualitas David Beckham, Cristiano Ronaldo. Hanya belum ketemu. Maka orang-orang seperti ini akan belajar dari mereka. Dan memang benar, sebetulnya para juara itu, para champion itu bukan karena bakat saja. Bahkan menurut penelitian, bakat itu hanya berperanan 10%. Yang 90% adalah kerja keras. Mereka memotivasi diri terus-menerus. Sehingga mereka mau maju. Dan ternyata di antara para juara itu hampir semuanya, bahkan bisa dibilang semuanya adalah orang-orang yang realistis, orang yang jujur terhadap dirinya sendiri. Kenapa bisa begitu? Contoh sederhananya begini. Mereka adalah orang-orang yang jujur terhadap dirinya sendiri. Contohnya, kita juga mesti jujur terhadap diri sendiri. Misalnya, kita pingin kurus. Nah, maka kita membayangkan membuat program. Nanti dalam 6 bulan saya turun 5 kilo. Jelas, sederhana, 5 bulan. Berarti setiap bulan saya harus turun beberapa ons. Supaya pada saatnya 6 bulan bisa selesai. Tetapi itu juga berarti harus mengurangi makan. Harus olahraga, harus sungguh-sungguh istirahat cukup. Nah, kemudian orang yang jujur ketika mulai membreakdown, membagi-bagi setiap hari, saya harus jalan kaki minimum 1 jam, ditambah nyepeda, lalu kemudian mengkonsumsi makanan yang rendah lemak, tinggi protein, banyak seratnya, sayur, putih telur, harus mengurangi daging dan gorengan. Nah, harus jujur. Bertanya diri, benarkah saya mau ini? Kalau kemudian, ya saya tidak mau bangun pagi, olahraga, apalagi harus berkeringat 1 jam, apalagi makanannya nggak ada dagingnya, saya tidak mau. Nah, kalau tidak jujur dengan diri sendiri, mengurangi daging tidak mau, mengurangi makan tidak mau, olahraga malas. Ya tidak mungkin 6 bulan lagi turun 5 kilo. Itu tidak jujur dengan diri sendiri. Kita harus tanya, benarkah kita mau? Soalnya, kalau benar kita mau, kita pasti bisa. Dan itulah para juara. Para juara itu tahu apa yang dia mau dan dia jujur, memang ini yang saya mau. Dan karena itu dia memotivasi diri. Dan itu yang kedua. Mereka punya motivasi yang kuat dan memotivasi diri. Michael Jordan
Tidak ada motivator yang menggerakkan dia, tidak. Memang ada coach, ada pelatih, ada motivator sesudah dia sendiri memotivasi diri sedemikian rupa. Cristiano Ronaldo dari kecil latihan main bola karena dia berasal dari keluarga yang bukan kaya raya. David Beckham dia bisa menyepak bola setiap hari ratusan kali dengan gerakan yang sama. Dia punya motivasi seperti itu. Tidak ada yang menyuruh-nyuruh dia. Dia memang mau mengerjakannya. Dia jujur dengan dirinya sendiri. Benarkah dia mau melakukan sepanjang hari latihan 8 jam menendang bola? Dan dia mengatakan, ya saya mau. Tapi kita seringkali tidak jujur dengan diri sendiri. Dan tidak mampu memotivasi diri. Kebanyakan di antara kita itu seperti ibu-ibu yang hobinya kuliner tapi bercita-cita kurus. Nah, itu tidak jujur dengan dirinya sendiri. Cita-citanya kurus tapi hobi kuliner. Mengurangi makan sayur sedikit saja. Mau begitu? Tidak. Nah, kalau tidak ya jujur, maka tidak usah bercita-cita kurus. Itulah para juara. Mereka bekerja keras dan menghitung setiap detik sebagai waktu yang sangat berarti. Karena mereka percaya kota Roma tidak dibangun dalam waktu semalam. Tetapi setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Setiap detik sangat berarti. Karena itu mereka memperhatikan detail sekali. Bahkan untuk pelari cepat 100 meter, selisih 0,5 detik, wah itu sudah bisa memecahkan rekor dunia. Dan itulah para juara. Mereka bisa memotivasi diri terus-menerus. Dan kita sebetulnya juga harus meniru para juara itu. Karena di antara kita, semua di antara kita, mempunyai kualitas-kualitas juara yang khusus untuk kita. Tetapi kita harus mempunyai juga sikap karakter juara. Ada istilah yang mengatakan kita harus menghadapi peristiwa dengan mental seekor singa. Artinya siap, berani, dan sigap. Kita pasti bisa. Tidak harus keras, tidak harus kasar, tidak. Kadang-kadang mental singa, mental baja itu justru muncul dengan suara yang lembut dan lirih. Besok saya akan melakukannya lagi. Besok saya akan coba lagi lebih baik. Meskipun hari ini gagal. Itulah mental singa. Tidak harus mengaum, tidak harus keras, tidak harus teriak. Tetapi persisten, percaya, terus berusaha, never give up. Besok saya akan coba lebih baik lagi. Dan sebetulnya itu berlaku juga untuk hidup rohani. Kalau kita ingin memperbaiki hidup kita ingin hidup lebih damai, kita juga harus sungguh-sungguh mempunyai mental singa. Melatih diri terus-menerus, dan itu lebih sulit karena yang kita latih adalah emosi kita, pikiran kita. Bukan hanya sekedar fisik. Rasul Paulus sendiri mengatakan, kita mesti belajar dari para atlet yang melatih diri sedemikian rupa, begitu keras setiap hari, disiplin. Padahal hanya untuk meraih piala yang duniawi. Sementara kita disediakan hadiah kehidupan kekal di surga, piala surgawi. Maka kita harus melatih diri seperti para atlet itu. Kita harus dream big and play big. Kita harus mimpi besar dan harus bermain dengan besar juga. Dan permainan itu antara diri kita melawan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita dream big, play big, kita akan punya motivasi. Kita bisa memotivasi diri terus-menerus. Dan kita harus mempunyai pikiran yang positif. Bahwa saya bisa, saya mampu melakukannya kalau saya mau dengan berkat Tuhan. Dan itu akan berpengaruh terhadap sikap kita. Kita akan maju dengan mental singa, termasuk dalam hal rohani.
Karena memang Tuhan sendiri tidak mau kalau kita itu suam-suam kuku. Tidak mau kalau kita ini tidak panas, tidak dingin. Kita adalah para juara. Tuhan menciptakan kita dengan segala bakat yang begitu unik, hanya khusus untuk kita. Dan hanya kita yang bisa melakukannya sebagai yang terbaik. Tidak bisa ditiru oleh orang lain. Masing-masing punya bakatnya sendiri. Di dalam setiap pribadi kita ada kualitas selevel Michael Jordan, selevel Michael Schumacher, selevel David Beckham yang khas hanya untuk kita. Hanya memang kita harus melatih diri kita sendiri, memotivasi diri terus-menerus. Dan percaya bahwa memang itu kehendak Tuhan. Karena Tuhan juga mengatakan, jadilah kalian sempurna seperti Bapakku yang di surga sempurna. Tuhan itu ingin kita main besar. Tuhan itu ingin kita sungguh-sungguh mempunyai motivasi yang kuat. Tidak mau suam-suam kuku. Tetapi harus jujur dengan diri sendiri. Benarkah saya mau ini? Kalau kita mau, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang beriman, tidak ada yang mustahil. Karena dia selalu bersama Tuhan yang memungkinkan segalanya yang terjadi. Maka, mari kita membina mental singa. Mari kita memotivasi diri terus-menerus. Jangan menunggu orang lain menggerakkan kita. Kita yang harus bergerak. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Karena kita sudah diberi kualitas juara dalam diri kita masing-masing. Dan memang Tuhan menghendaki kita sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Maka dalam hidup rohani pun kita harus sungguh-sungguh berusaha, berinvestasi, dan never give up. Memberikan yang terbaik, menata hati, mengatur perasaan, dan fokus untuk berkembang dalam iman dan cinta kasih. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati.